warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanti Mulyati, Prodi PGSD kelas 4 2019. Di sini saya akan menjelaskan teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah sebuah teori dalam psikologi yang didirikan oleh John Watson pada tahun 1913, yang John Watson sendiri lahir pada tahun 1878 dan meninggal pada tahun 1958, dan merupakan tokoh utama dan peletak dasar atas teori behaviorisme ini. Menurutnya, penelitian psikologi itu hanya terbatas pada perilaku lahir manusia. Teori ini juga dimulai oleh Pavlov yang lahir pada tahun 1849 dan meninggal pada tahun 1936 Masehi, yang telah melakukan serangkaian eksperimen bagaimana respon lahir berkat adanya stimulus. Hasil eksperimennya menjadi salah satu cabang aliran teori behaviorisme, yaitu aliran classical conditioning atau pembiasaan klasik. Penelitian psikologi juga menjauhi hal-hal yang tidak bisa diketahui oleh indera, yaitu akal, pikiran, kecerdasan, dan yang berhubungan dengan akal pikiran. Dalam arti, teori behaviorisme itu sendiri lebih menekankan pada tingkah laku manusia, lebih memandang bahwa manusia ini adalah makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan, pengalaman, pemeliharaan yang akan membentuk tingkah lakunya. Karakter teori belajar behaviorisme. Yang pertama, mengutamakan unsur-unsur atau bagian-bagian kecil. Yang kedua, bersifat mekanistis. Yang ketiga, menekankan pada peranan lingkungannya. Yang keempat, mementingkan pembentukan reaksi atau respon dari suatu stimulus. Yang kelima, menekankan pentingnya latihan. Yang keenam, pemecahan masalah trial and error. Untuk implikasi teori belajar behaviorisme, saya hanya akan memberikan 3 ahli atau tokoh yang menganut teori behaviorisme ini. Pertama, ada dari teorinya Pavlov. Ia memberi contoh ketika guru sedang mengajar di depan kelas, guru harus menunjukkan sikap yang ramah, juga memberikan pujian kepada muridnya agar si muridnya itu terkesan. Yang kedua, ada aplikasi teori belajar dari Thorndike. Ia memberikan contoh ketika guru dalam kelas ingin mulai mengajar, guru harus menyiapkan mental muridnya terlebih dahulu. Contohnya untuk menyiapkan barisannya, duduk rapi, dan lain-lain. Yang kedua, guru mengadakan ulangan secara beraturan, seperti dalam sebulan mengadakan ulangan harian 1 kali atau mengadakan kuis di setiap beres pembelajaran. Nah, yang selanjutnya, guru memberikan bimbingan seperti memberikan reward, memberikan motivasi, memberikan dukungan agar siswa tetap semangat dalam proses belajar. Dalam contoh teori belajar yang ketiga, itu ada aplikasi teori dari Skinner. Skinner ini memberikan contoh guru mengembalikan dan mendiskusikan pelajaran siswa yang telah diperiksa dan dinilai. Artinya, jadi ketika si guru memberikan tugas dan anak-anak sudah mengerjakan, kita sebagai guru harus mengevaluasi. Ketika ada yang salah, bisa didiskusikan bareng-bareng antara guru dan siswanya. Jadi, kesimpulan dari teori belajar behaviorisme ini, teori behaviorisme lebih menekankan pada tingkah laku manusia.
Tingkah laku tersebut dapat terbentuk dari pengalaman, pelatihan, atau lingkungan dan lain-lain. Teori behaviorisme juga lebih mementingkan pembentukan reaksi atau respon dari suatu stimulus. Teori ini menekankan evaluasi pada kemampuan secara individu.